Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada progres yang cukup baik dari kasus Fahim Mawardi, channel si Benteng Takeshi Benteng Akidah ya. 1 jam ke belakang ada rilis berita dari Kompas TV yang mengatakan bahwa Fahim Mawardi coret kiainya, coret ustadznya. Karena di berbagai berita masih ditulis nama Kiai Fahim. Aduh, gimana ini? Ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila. Sudah tersangka, saudara. Kemarin masih saksi. Sekarang kuasa hukumnya udah menerima surat yang memutuskan bahwa Fahim Mawardi ditetapkan sebagai tersangka, setahap lagi di penjara. Janjinya bos, jalan jongkok telanjang dari Jember sampai Jakarta. Akankah dia penuhi? Kita coba baca beritanya, saudara. Renyah. Dari Kompas TV ini, Kiai Fahim ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak asusila kepada santriwatinya. Tuh kan, berita masih nulis Kiai Fahim. Malu-maluin. Tersangka loh. Udah tersangka, coba gimana? Mau apa lagi? Mau ngelak apa lagi? Mau berdalil apa lagi? Kita baca nih. Muhammad Fahim Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil 2, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak asusila kepada santriwatinya. Hal tersebut disampaikan kuasa hukumnya Andi Cahyo Putra saat mendampingi 2 orang saksi yang dimintai keterangan polisi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur pada Sabtu siang hari ini, saudara. Lanjut, surat penetapan tersangka tersebut diterima perwakilan Pondok Pesantren pada Jumat malam. Berarti malam tadi nih, malam Sabtu. Setelah dia diperiksa, beres diperiksa, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Udah ditahan belum ya? Kita baca nih ya, terus. Tim kuasa hukum Kiai Fahim sendiri akan berkoordinasi dengan unit PPA terkait dasar penetapan kliennya sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum, dasar penetapan tersangka masih lemah karena keterangannya sejumlah saksi belum ada yang menegaskan tindak pencabulan yang dilakukan kliennya. Waduh, udah mulai nih. Sebentar lagi bakal ada narasi kriminalisasi ulama. Basi, tahu. Polisi sendiri belum bisa memberitakan keterangan kepada awak media terkait perkembangan kasus ini. Pasca ditetapkan tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap Kiai Fahim. Polisi sendiri menghadirkan 2 orang saksi lagi, yakni ibu dan adik dari Kiai Fahim. Belum ditahan, saudara. Cuma ditetapkan sebagai tersangka sudah. Satu kali lagi, setahap lagi jadi tersangka. Udah ditetapkan sebagai tersangka, setahap lagi di penjara. Kalau sudah jadi tersangka itu berarti kan sudah kuat. Buktinya sudah ada bahwa Fahim memang melakukan tindak asusila, pencabulan. Tapi belum di penjara nih. Tapi 99,9,9% masuk nih barang mestinya. Coba, Anda mau ngelak apa lagi? Tapi mulai sekali lagi pengacaranya udah ngomong, mulai. Kenapa nih? Janggal nih. Gitu kan? Dalilnya janggal nih. Karena saksi belum, korban belum. Sebentar lagi, satu kali lagi bakal ada narasi kriminalisasi ulama. Coba kita lihat aja pergerakannya di media. Siapa aja yang membela. Kalau ada yang membela, boleh jadi golongan mereka yang juga sama. Sukanya kayak gitu. Ngeri-ngeri sedap. Satu kali lagi kita akan tagih janji Fahim ya. Nanti diklarifikasinya kan dia ngomong akan jongkok
Jalan jongkok dari Jember sampai Jakarta, telanjang bulat. Waduh. Betapa seperti itu janji konyolnya si Fahim tuh, yang 100% gak bakalan mungkin dia lakukan. 100% satu kali gak bakalan dia lakukan. Tapi udah biasa. Amin Rais dulu pernah janji, kalau Jokowi menang maka akan saya jalan dari Jogja sampai Jakarta. Bullshit. Bullshit. Janji-janji serapah, janji-janji manis yang tidak ditepati. Berapa polisi? Pokoknya ini harus benar-benar diungkap. Harus benar-benar kemudian diterangkan ke publik. Gak boleh informasinya sepotong-sepotong, apalagi sampai disembunyikan. Gak boleh. Karena ini menyangkut lembaga yang baik, bagus, bahkan suci. Boleh dikatakan. Pondok pesantren, saudara. Korbannya bukan satu, saudara. Ini pecatan biadab namanya. Harus dihukum seberat-beratnya atau seadil-adilnya. Kalau Heri Wirawan, kasus yang agak mirip-mirip kayak gitu, meskipun lebih parah si Heri Wirawan karena sampai hamil anaknya tuh dihukum mati, maka yang kayak gini tuh minimal dikebiri. Karena Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Santri bos, ke santri bos. Apa tidak marah kita? Makanya kita harus benar-benar mensupport istrinya tuh. Karena tadi saya membacakan informasi, sampai detik ini istrinya mengalami teror, intimidasi segala macam agar mencabut laporan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini istrinya masih teguh, kuat karena dukungan dari kita semua, moral khususnya, support system untuk kemudian terus supaya keadilan itu benar-benar ditegakkan. Tanpa ada poncang sana penceng sini, ya, gak boleh karena ini menyangkut bukan satu orang, menyangkut lembaga juga, mencoreng nama baik, pokoknya ini harus benar-benar diselesaikan secara hukum. Apalagi sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, aduh, cuma kenapa belum ditahan? Biasanya kalau kasus-kasus berat kayak ini kasus berat ini. Ini bukan kasus ecek-ecek, ini bukan kasus yang remeh-temeh. Ya, ini kasus berat ini. Mestinya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berat itu ya ditahan langsung, Pak. Apalagi kalau misal sudah jelas ada buktinya, ada saksi segala macamnya. Nggak boleh dibiarkan terlalu lama. Takutnya nanti tiba-tiba pura-pura sakit atau tiba-tiba pura-pura umroh. Udah, kita akan tunggu beritanya sampai nanti malam, sampai besok. Mudah-mudahan sudah ada berita mengejutkan, penangkapan. Wah, gak kebayang saya bagaimana janji-janji Fahim tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya akan terus update beritanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.